Film yang bercerita sifat manusia yang akan menjual jiwanya pada iblis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dibungkus dengan adegan-adegan menegangkan yang sangat memacu adrenalin. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk di dalam filmnya. Film kita kali ini akan berlatar di kota kecil dan kita akan berfokus kepada babang jago kita yang bernama Hoop. Seorang pemburu kriminal dan itu adalah bisnis turunan keluarga Hoop. Dan kini dia memburu Jeb Tucker dengan imbalan $15.000. Jeb Tucker, come out with your hands up. Alih-alih menobrak pintu, Hoop lebih memilih taktiknya dengan menggunakan sarang tawon yang dimasukkan di kamar Jeb. Dan itu sangat efektif. Namun itu bukanlah Jeb. Tiba-tiba dia tertembak hingga terlempar. Dan tidak ada basa-basi, Jeb langsung memainkan Hoop seakan abang penjual ayam potong. Jelas babang jago kita telah mati. Namun sebuah tanda aneh tercetak di tangannya. Dan tiba-tiba, ya, babang jago kita bangkit dari kematiannya, yang dimana mayatnya telah diselipkan pada dinding rumah. Dan kita akan mundur di 9 tahun yang lalu, di mana film memperkenalkan kita pada Kusatsu, seorang ibu tunggal yang hidupnya normal, namun anaknya tiba-tiba sakit kanker. I don't know. Come on, Benji. Come on, Benji, baby. Benji. Segala cara dia lakukan, mulai dari jual semua barang-barangnya sampai utang sana-sini. Namun harapan sangat mustahil. I will pay you back every cent, I promise, and I will sign. Belum cukup dengan usaha itu, dia mencari situs jual ginjal. Ya, dia berniat menjual ginjalnya untuk pengobatan anaknya, bukan untuk beli iPhone 20 Pro. Namun tiba-tiba sebuah iklan Pot of Gold muncul di layarnya. Yang menawarkan keajaiban. Apakah dia percaya? Oh, tentu tidak. Namun apa salahnya untuk mencoba? Dengan mengklik iklan itu dan tiba-tiba sebuah formulir pendaftaran muncul dengan secara otomatis menulis nama dan keinginan Kusatsu. Ya, itu cukup aneh. Namun dengan ragu-ragu dia mengirimkan pendaftaran itu. Singkat cerita, keesokan harinya Kusatsu didatangi seseorang. This is a scam, then you are wasting your time. Pot of gold's the real deal, alright? Namun awalnya dia merasa ragu. Namun setelah membuat perjanjian, sebuah hal aneh pun terjadi. What is happening? Dan kini dia menjadi pengumpul jiwa manusia untuk sang Raja Iblis. Dengan imbalan anaknya sembuh dari penyakitnya. But you'll get used to it. Dan kita kembali di masa sekarang dan kembali di babang jago kita yang telah berhasil keluar dan bertemu seorang pria yang ditugaskan membakar rumah itu. Namun melihat Hoop dengan keadaannya itu membuat mental seseorang akan drop. What the hell? No, shit, listen, I promise you, I won't. Oleh karena itu, Hoop membawa pria itu dan melaju pergi. Di perjalanan, Hoop memeriksa kembali lukanya. Namun itu sudah pulih total seperti semula. Keep quiet, or I'll cut your dick off. Setibanya di rumahnya, Hoop membersihkan diri. Setelah itu dia menemui ibunya yang didatangi seorang pastor. What's he doing here? Hub, manners. You kicked my mama out of your church. Yang memanggil mereka beribadah. Dan setelah pastor pergi, Hoop memberitahu ibunya bahwa dia telah menemukan Early bersaudara. Dan juga memberitahu bahwa dia melihat Billy yang dia kira masih di penjara. Namun informasi dari ibunya, Billy telah dilepaskan dengan jaminan. Dan orang yang menjaminnya adalah Lucky, pacar mantan istrinya. Karena itu dia kembali ke rumahnya dan membuat surat penangkapan palsu pada Lucky. Karena Hoop yakin bahwa Lucky yang menyuruh pembunuhan untuknya. Namun menemukan semua ponselnya berbunyi dengan panggilan dari Pot of Gold. Namun itu diabaikannya dan bersiap menemui Lucky. Oh, stop it. It's not for you.
Dan kini Hoop mendatangi bar di mana Lucky berada, di mana Hoop yakin dialah orang yang menyuruh Jeff membunuhnya. Itu karena dia mencurigai informasi yang dia dapatkan membawa dia pada Jeff. Namun itu adalah perangkap yang membuatnya seperti ayam potong. Hey, shitbird. Why don't we step outside? You thought I was dead, right? Namun belum sempat Hoop berbicara pada Lucky. Anak dan istrinya juga ada di sana, membuat Hoop ragu untuk menangkap Lucky. Di sini ada dilema yang dialami Hoop, di mana jika dia mengusik Lucky, dia akan dianggap pria yang cemburu yang berusaha merebut kembali istri dan anaknya. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya. Someone from a gold pot called for you. They said it was urgent. Yeah, okay. Thanks, kid. Oleh karena itu, dia merubah taktiknya dan berfokus pada Jeff yang dari informasi yang dia dapatkan dari pria yang dia bawa. Jeff berada di sebuah gubuk tua, sedang bermain poker. Oleh karena itu, Hoop menuju lokasi. Namun di perjalanannya, Hoop melihat sang pastor dengan wajah seram. Namun Hoop tidak mau mengambil pusing dan segera pergi fokus pada tujuannya. Hey, princess. Oh, shit. Get going. Tanpa basa-basi, Hoop menobrak pintu dengan tubuh sang putri dan menembak tangan Bill dan juga Jeff yang heran bagaimana bisa Hoop masih hidup. Namun fakta di depan mata bahwa Hoop masih hidup. Dan kini Hoop menginginkan Jeff menghubungi Lucky memintanya datang. And we can talk about you walking out alive once Lucky gets here. Lucky ain't coming. Oh, yeah. Dan karena itu mereka pun menunggu kedatangan Lucky. Namun di saat menunggu itu, seseorang pun datang dan itu bukanlah Lucky, melainkan sang pastor. Oleh karena itu, Hoop mengancam Jeff agar segera menyuruh pastor untuk pergi. Sementara dia bersembunyi dengan membawa sang putri. Di persembunyiannya, Hoop melihat lampu mulai aneh. Dan tiba-tiba kekacauan pun terjadi. Dan tubuhnya terpelintir. Sementara Bill yang berteriak ketakutan dan tiba-tiba dia pun melayang dan terhempas di pintu. Itu membuat Hoop menembak pintu dengan membabi buta dan mencoba mengintip dan melihat pastor yang menyeramkan. Oleh karena itu, Hoop pun berlari meninggalkan sang putri. Dan Hoop berlari sampai di pinggir jalan dan menumpang di sebuah mobil. Setibanya di rumahnya, ternyata dia telah ditunggu oleh Kusatsu yang menjelaskan situasi Hoop. Ya, Kusatsu datang karena Hoop tidak menjawab telepon dari Pot of Gold dan memberi pilihan pada Hoop. Jika dia tak ingin menjalankan tugas dari Pot of Gold, maka Hoop akan dikembalikan ke neraka karena Hoop sudah mati dan dibangkitkan oleh Pot of Gold. Dan tugas untuk Hoop adalah menangkap iblis yang kabur dari neraka. Artinya, Hoop menangkap iblis untuk Raja Iblis. Namun Hoop menganggap itu adalah penipuan. Namun mengingat apa yang dia alami, maka Hoop menerima pekerjaan itu. Hallelujah. Di sini nih kita akan melihat apa yang terjadi pada pastor sehingga dia dapat dirasuki sang iblis. Ya, diawali dengan gangguan listrik dan hal-hal aneh dan pastor tidak dapat melawan iblis yang berhasil membunuhnya dan merasuki tubuh sang pastor. Dan kita kembali pada Hoop yang diberi arahan bagaimana menghancurkan iblis. Ternyata Hoop hanya perlu menyerang bagian kepala dan itu akan membuat sang iblis kembali ke neraka. Dan informasi bahwa selama Hoop menjalankan tugasnya, dia akan tetap hidup apapun yang terjadi. Namun ibu Hoop yang juga mengetahui situasi Hoop bertanya mengapa Hoop dikirim ke neraka dan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Namun itu hanya bisa dijawab oleh Hoop. Setelah perbincangan itu, Kusatsu pun pergi. Get in touch with you. You don't. Sementara itu, Lucky yang datang ke gubuk tua Jeff menemukan semua anak buahnya telah mati dengan mengenaskan. Tanpa banyak kata, Lucky segera pergi.
Namun Lucky yang melihat hal aneh di sebuah mobil, Lucky pun memeriksa dan menemukan pria yang ditahan oleh Hope. Dan mulai sekarang kita akan memanggilnya Tater. Tanpa tahu apa yang terjadi, dia mengatakan semua ini ulah Hope. Sementara itu, di rumah sekaligus kantor Hope, mesin faxnya telah menerima sebuah perintah penangkapan iblis dan lokasi di mana iblis telah muncul. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah gereja. Ya, itu adalah gereja sang pastor. Oleh karena itu, Hope dan ibunya segera memeriksa. I really think you should stay here. Absolutely not. If you're coming, you have to wait in the car. Sesampainya di lokasi, Hope meminta ibunya agar menunggu di mobil. Dan Hope segera masuk dan memeriksa. Di dalam pemeriksaannya, dia dikagetkan oleh kemunculan ibunya. Oleh karena itu, mereka berdua mulai memeriksa. Ron, it's Kitty Halloran. Dan menemukan, ya, itu adalah bukti bahwa pastor telah mati. Dan yang berkeliaran itu adalah tubuh pastor yang dirasuki iblis. Namun mereka tidak menemukan pastor di sana. Dan akhirnya mereka kembali mencari kemungkinan pastor berada. When the demon came near, lights started going crazy. Namun di saat Hope memikirkan bagaimana cara menemukan pastor, di saat yang sama ibunya menanyakan dosa apa yang Hope lakukan sampai Hope dibawa ke neraka. Namun Hope mengaku dia tidak tahu. I was supposed to keep you on the path. That was my job. Itu membuat ibu Hope merasa gagal membesarkan Hope karena menganggap itu semua salahnya. Namun di saat ibu Hope menangisi apa yang terjadi, Hope mendapatkan kabar bahwa ada laporan lonjakan listrik di sebuah gudang tua. Oleh karena itu, mereka bersiap memburu iblis. She says that I'm the only one that can see demons. You stay in the car. Don't be a fool. Mom, just set the darn trap, would you? Sesampainya di lokasi, Hope meminta ibunya memasang perangkap. Sementara Hope masuk lebih dalam untuk memeriksa. Sementara itu juga, tanpa sadar, iblis ada di sana mengintainya. Dan di dalam pencarian Hope, dia menemukan sebuah gambar segitiga. Dan saat dia menoleh ke atas, dia melihat. Namun tiba-tiba Hope terangkat dan di saat itulah pastor muncul dengan wajah aslinya yang adalah sang iblis. Dan hanya dengan menggerakkan mata, Hope terlempar ke dinding. Merasa pastor terlalu kuat, Hope berlari keluar mengarahkan pastor pada perangkap dan itu berhasil. Dan Hope menembakkan obat bius berharap iblis akan pingsan. Namun sudah pasti itu tidak berguna. Oleh karena itu, Hope memakai senjata asli, menembakkan. Namun itu pun tidak berguna. Dan di saat Hope terdesak oleh serangan pastor, ibu Hope menembak menggunakan shotgun yang berskin. Itu membuat pastor terlempar dan dengan cepat Hope menjatuhkan lemari mengarah pada pastor dan itu membuat... Ya, seperti buah semangka yang jatuh dari lantai 2, begitulah kondisinya. Dan setelah iblis terbunuh, tubuh manusia mulai terbakar dengan sendirinya. Hope dan ibunya segera pergi dari kekecewaan itu. Namun ternyata Tater ada di sana dan menyaksikan semua itu sambil mengambil gambar semua kejadian itu. Well, I guess there's no need to quit smoking now, right? Di keesokan harinya, Hope yang baru saja mengalami hal baru dalam hidupnya, kini siap untuk iblis selanjutnya. Dan di waktu yang sama, pesan dari Pot of God pun datang, memberi selamat pada Hope atas selesainya kasus pertamanya. Namun Hope, yang juga memiliki urusan pribadi, segera membawa map bukti kejahatan Lucky dan meminta pada ibunya agar menjaga fax berjaga-jaga perintah dari Pot of God selanjutnya. Call me if a fax comes in. I got a score I need to settle. Getting bullied by a rando is one thing, but by your BFF since kindergarten? Really, Kayla? Over a boy? Damn, bitch! You are such a good liar. Pretty good, right? Dan scene pun berpindah pada seorang wanita yang membuat video story yang sedang tersakiti. Namun itu hanyalah untuk menyerang sahabatnya. Namun di waktu yang sama, keanehan pun terjadi, di mana kerang airnya nyala sendiri.
Bukan cuma itu, kini semua kerang mengeluarkan air dan sosok iblis pun muncul dan membunuh gadis itu.